Halo, halo semuanya. Kembali lagi bersama Kuli Project ya. Jadi mungkin saya udah lama nih nggak upload video ya. Terakhir video saya itu 10 hari yang lalu itu membuat aplikasi online, absensi presensi online pakai geolokator ya. Kita jadi dapat altitude longitude sama latitude-nya, kemudian kita dapat jarak buat ke kantor kita boleh absen apa enggak gitu. Nah, ini teman-teman bisa nih gunain ini studi kasus buat ngelatih teman-teman, ngelancarin ya. Eh Sekarang kita mau ngapain ya? Sekarang kita mungkin idenya adalah karena kita masih nuansa Ramadan ya. Kita akan bikin aplikasi ya, karena di sini saya belum belum ini nih, belum ada persiapan. Kita bikin apa nih enaknya? Kita bikin Al-Quran atau bikin jadwal sholat ya? Kayaknya sih, kayaknya enakan Al-Quran aja ya. Jadi nanti kita akan bikin aplikasi Al-Quran. Karena ini nuansanya masih nuansa Ramadan gitu. Nah, sebelumnya karena ini masih nuansa Ramadan, sebenarnya saya punya official website nih. Official website saya ini lagi banyak promo nih. Jadi selama Ramadan ini saya saya kasih diskon. Jadi semua kursus saya itu edisi Ramadan kali ini itu serba 50.000 atau serba 49.000 ya. Jadi semua yang ada di Udemy sebenarnya ada juga di sini ya. Teman-teman bisa dapetin kursus-kursus ini cuma 49.000 buat jadi teman ngabuburit lah gitu ya. Oke, ini cuman promosi. Sekarang karena saya belum persiapan apa-apa, saya thumbnail aja belum bikin, jadi kita mungkin bikin desainnya dulu, desain thumbnail. Saya tuh biasanya bikin desain tuh di Canva ya. Kita tulis aja Ramadan, Ramadan, Ramadan. Nah, mungkin kita pakai desain yang ini aja deh. Kita coba cek. Oke, nah ini bagus juga nih. Ya, jadi saya nggak mau ribet, yang penting jadi aja dulu nih. Jadi kita bikin Al-Quran Apps, misalnya kayak gini ya, kita bikin Al-Quran Apps. Di sini saya ganti jadi by Kuldi Project. Oke, ini jadi ini thumbnail kita. Nanti mungkin video ini juga nanti pakai thumbnail yang kita udah buat di sini. Saya nggak mau ribet orangnya, jadi ya bikin simpel-simpel aja, yang penting ada dulu. Oke, download di sini, kita download aja di page satunya. Oke, selesai. Nah, ini saya sudah punya thumbnail ya. Mungkin nanti video ini akan di launching dengan thumbnail yang kita buat ini. Nah, karena kita membuat Al-Quran, di sini saya nggak siapin datanya, jadi kita pakai data orang aja, Al-Quran API ya. Jadi kita pakai data orang. Di sini saya kayaknya udah pernah bikin juga nih. Ada dua saya pakai, antara yang ini atau yang ini. Mungkin yang Indonesia aja nih ya, dengan Indonesia Tafsir. Wah, ada tafsir Indonesianya juga nih. Ini si Bang Gading. Thank you Bang Gading udah buat ini nih, Quran API. Nah, Quran API-nya di sini ya. Kita coba copy. Nah, ini dia adalah API-nya. Jadi kalau teman-teman masuk ke api.quransultanlab.id, maka nampil kayak gini. Nah, kalau mau dapetin surahnya, seluruh surah yang ada di Al-Quran, itu kita bisa menggunakan URL yang ini nih. Kalau ini kita copy, kita paste. Nah, ini adalah surah seluruh Al-Quran. Seluruh Al-Quran. Seluruh surah yang ada di dalam Al-Quran. Ini ada nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Mungkin ini harusnya ada 114 ya. Karena surah yang ada di dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Yang terakhir itu adalah surah An-Nas. Nah, ini udah bener nih. Jadi seluruh surahnya ada di sini. Ini adalah list surahnya. Nah, untuk masuk ke dalam setiap surah, kita bisa menggunakan URL yang di bawahnya. Ini surah keberapa? Contohnya ini. Misalnya kita mau surah ke-1 gitu ya. Ini kita copy. Nah, surah ke-1 itu adalah Al-Fatihah. Nah, ini surah Al-Fatihah ya. Nah, bener nih. Kita dapat ininya, tulisan bahasa Inggrisnya, tulisan bahasa Indonesianya, ini judul ya. Nah, terus kemudian ada bahasanya. Ini adalah artinya pembukaan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah arti dari surah Al-Fatihah ya. Kemudian kita juga ada Arabnya. Nih, surah Mekah
yang diturunkan di Mekah, dan ada tafsirnya juga. Tafsirnya wah panjang juga ya. Ini tafsirnya juga kita bisa ambil. Kita juga dapet Arabnya ya. Nih Arabnya, Bismillahirrohmanirrohim. Nah ini adalah teks Arabnya di ayat pertama. Dan ini adalah semuanya nih 7. Ini nomor yang ketujuh. Ini adalah ayat yang ketujuh. Ini kita dapat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah ini adalah Arab terakhirnya. Oke, ini bagus nih API-nya. Jadi kita manfaatin nanti API yang ini. Nah karena ini tulisannya kayak gini ya, plain text ya. Jadi kita susah nih baca API-nya gimana nih Bang. Nah sebenarnya kita bisa manfaatin JSON formatter ya di sini. Jadi JSON formatter biar kita gampang nih ngebacanya tuh gimana. Contohnya nih. Contohnya adalah kayak gini. Misalnya kita punya surah yang kayak gini, surah ke-1 ya. Atau seluruh surah yang ini, seluruh surah yang ada di sini kan kita bacanya bingung nih. Nah, kalau ini kita copy semuanya, kita masukin ke dalam sini ya. Kemudian kita proses. Nanti dia akan ngeformatin. Jadi kita bacanya lebih gampang. Nah, ini dia nih hasilnya. Nah, ternyata respon kita adalah seperti ini. Kita dapat kodenya, statusnya oke, kemudian dapat pesannya. Kemudian ini ada data-datanya berupa list ya. Ini harusnya ada beberapa array, ada beberapa JSON lagi yang ada nomor 1, kemudian namanya adalah Al-Fatihah. Nah ini adalah bentuk JSON-nya. Jadi ada surah ke-1, surah ke-2, surah ke-3, surah ke-4, dan seterusnya sampai surah ke-114 gitu. Nah ini adalah data formatnya, JSON-nya. Nanti kita dapat kayak gini. Jadi bacanya lebih gampang gitu. Ya teman-teman, ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang ngebaca API kayak gini nih, kan bingung ya. Oke, jadi ya kita mulai dari mana dulu Bang ya. Yang pertama kita bikin projectnya dulu ya. Kita bikin menggunakan get CLI. Jadi saya akan masuk ke desktop, saya pasang get minv, get CLI saya versi yang 171. Mungkin teman-teman bisa pakai yang 1.6 kalau misalnya 171 mengalami stuck gitu ya. Di sini saya secara keberuntungan saya get CLI saya nggak error ya. Jadi saya bisa nge-create project tanpa stuck nih. Get create project, misalnya kita namain aja Al-Quran. Saya bikin Flutter project, kemudian company name-nya Kuldi Project. Kita enter aja. Kita pakai secara default aja. Gitu ya. Nah, nanti idenya adalah setelah kita buat project ini, kita mulai dari modelnya dulu kali ya. Karena di sini kita pakai API, kita akan bikin modelnya dulu. Nah, untuk bikin model saya pakai QuickType aja. Jadi di sini saya pakai QuickType IO buat ngebantu bikin modelnya. Model kebentuk Dart ya. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu model, bisa cari aja di YouTube saya ini model gitu. Nanti ada pembahasan tentang model itu apa dan lain sebagainya. Oke, ini udah jadi. Ini kita buka QuickType-nya. Di sini kita akan memodelkan database API yang ini. Ya, ini udah nggak pakai. Mungkin yang kita mau pakai yang surah. Nah, data ini nanti akan dapat kayak gini. Seluruh surah yang ada di Al-Quran ada 114 ya. Nah, mungkin satu datanya ini yang akan kita copy nih. Satu datanya ini yang kita akan modelin. Satu surahnya. Ya, kita copy aja. Dari sini sampai atas. Sampai sini ya. Nah, ini satu surahnya nih. Satu surah datanya itu yang ini. Nanti ada 114. Bentuknya sama. Gitu ya. Nah, ini kita copy. Kita pasang di sini. Oh, ini udah. Ini. Jadi nih. Kita ganti Dart ya. Nah ini namain aja ini adalah surah. Jadi satu surah datanya tuh seperti ini. Nah kita didapat kayak gini name. Nah ini kita dapat nih objeknya nih. Karena name ini ada nested, maka dia akan dibuatin kelas baru nih. Jadi kelas surahnya kita dapat kayak gini. Dari number sequence, number of verse. Kemudian name-nya. Jadi di sini name-nya itu adalah sebuah objek kelas lagi. Sama juga dengan
revelationnya juga. Nah ini nih ya. Oke, ini udah semuanya udah cakep. Kita copy aja semuanya. Kita akan masukkan ke dalam project kita. Oh, kita pakai get expectorant. Kita enter dulu aja. Ternyata kita belum selesai bikin project. Kita tungguin sampai prosesnya selesai. Ini udah kelar. Jadi ini tinggal kita buka aja di VS Code kita. Nah, kalau misalnya VS Code-nya udah kebuka, nanti kita akan buat model. Buat modelnya di mana? Buat modelnya teman-teman bisa masukin di data ya. Di sini bikin folder aja, models gitu ya. Data model sini kita bikin satu file. Misalnya ini adalah suroh.dart. Suroh.dart. Nah, ini adalah modelnya. Nah, ini tinggal kita copy paste aja nih. Sini ya. Kita tinggal copy paste yang tadi ini kita copy modelnya, kita pasang di sini. Oke, jadi oke, ini adalah model suroh kita. Kalau ini kita save, mungkin ini masih banyak error. Kenapa error? Karena si QuickType IO ini belum support null safety ya. Jadi kita perlu benerin dulu nih yang biar dia bisa null safety. Mungkin ini kita pasang null safety aja kali ya. Kayak gimana caranya? Ini kita pasang seperti ini. Oke. Name-nya juga null safety. Ini juga null safety, ini juga null safety. Oke, sip. Buat to JSON-nya kita pasang null safety juga aja. Kalau misalnya dia null, nanti dia nggak dapat gitu ya. Oke, ini juga semuanya. Ini kita pakai shortcut aja biar cepat. Kasih tanda tanya. Kalau karena saya pakai MacBook ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan klik di sini kursornya, kemudian Ctrl Shift ke bawah, pencet bawah. Nanti kita geser ke samping menggunakan Option Shift, kemudian tanda tanyain lagi. Oke, ini kita ke bawahin juga. Jadi ini biar lebih cepat ya ngodingnya. Di sini juga kita pasang null safety. Tara, jadi sip. Ini udah jadi. Mungkin ini kita nggak perlu ini ya, nggak perlu JSON decode, atau perlu juga nggak apa-apa. Ya udah biarin aja deh kayak gini. Kita anggap ini secara default seperti ini. Nah, ini adalah suroh kita. Jadi satu suroh di sini saat yang kita ambil dari API yang ini kita copy ya biar kelihatan di sini. Ini API-nya, API URL ini adalah ini. Nah, ini gunanya buat get seluruh surah dalam Al-Quran. Oke, sip. Mantap. Nah, ini udah mantap nih. Ini kita hapus aja, nggak kepake itu. Oke, ini adalah surahnya. Jadi satu surahnya itu nanti modelnya akan seperti ini gitu. Karena nanti di sini akan dapat 114 data nih. Datanya apa aja? Mungkin kita nggak usah ngemodelin ini ya. Jadi saya langsung ambil datanya aja. Per surah itu bentuknya kayak gini gitu. Nah, kemudian kalau misal kita udah dapat surahnya, kita masuk ke dalam sub ya. Per satu surah itu datanya kayak gimana? Nah, ini nih. Misalnya surah Al-Fatihah atau jangan 114 deh, surah An-Nas ya. Nah, ini surah An-Nas. Ini datanya kita copy aja semuanya. Kita format lagi. Kita paste, kita proses. Nah, nanti dapatnya kayak gini nih. Ini adalah datanya. Bentuknya akan seperti ini. Ini tampilan surah An-Nasnya. Wah, panjang banget ya. Ini kita coba cek di sini. Ini kita kecilin dulu namanya. Oke, tafsir ada. Ini ada, versi ada. Nah, ini bentuknya adalah seperti ini nih datanya nih. Ya, datanya adalah seperti ini. Ini kita coba buka dulu aja ya semuanya. Oke, ini kita buka dulu. Ini kita buka dulu. Dan ini kita buka juga. Wah, ini panjang banget. Panjang banget nih dari sini sampai atas. Sampai sini ya datanya. Kita copy aja semuanya. Sampai mana nih? Sampai sini ya. Sampai situ ya. Data.
Harusnya kita bisa sih semuanya kita copy aja gini biar nggak repot ya. Sebenarnya bisa aja. Tapi ya coba saya ambil datanya dulu deh. Saya ambil datanya aja dari atas sampai ke bawah sampai sini kita copy. Kemudian kita coba pasang. Bisa nggak? Missing bracket. Wow. Oh kita nggak dapet. Kurang panjang. Atau kita coba semuanya deh. Kita coba copy semua. Kemudian kita coba pasang di dalam sini. Wah ini bisa nih. Wah ternyata udah bisa. Nah ini kita dapat nih. Ini adalah hasilnya. Kita dapat semuanya ya. Kalau seperti ini kita dapat semuanya. Kita dapat kode, status, sama pesannya. Nah kita ganti ini adalah buat model apa nih jadinya ya. Kita bikinnya gimana nih? Kalau surah ini kan per satu surah yang buat detail ya. Kita ini adalah surah detail surah. Misalnya kayak gini. Oke, ini adalah detail surahnya. Tip. Nah, ini kita copy aja. Kalau misalnya udah di copy ya ini tinggal dibikin aja model barunya. File, ini detail surah.dart, kita tinggal paste. Oke, ini bisa semuanya. Nah, detail surah ini kalau teman-teman mau datanya aja di sini. Berarti si detail surahnya kita copy ya. Kita tinggal ganti nih. Kita ambil yang dari datanya aja. Kita ganti datanya jadi detail surah. Kemudian udah semua. Nah, tinggal ini kita hapus nih. Kita udah nggak kepake itu. Oke, jadi kita nggak perlu ngambil code status, kita langsung ngambil datanya aja nih ya. Jadi kita langsung ganti data itu jadi detail surah. Nah ini permasalahan null safety, jadi kita ganti aja nih list. Ini kenapa nih? Mungkin kita akan gantinya kayak gini. Kita kasih tanda tanya dan ini kita kasih tanda tanya. Di sini juga kita ganti jadi ada tanda tanya ya. Buat ngebenerin ya. Mapping. Oke, ini mapping harus ada datanya berarti ya. Kalau misalnya kita pasang tanda tanya ini nggak bisa nih. Karena dia masuk ke sini. Mungkin kita cek dulu si versis ini. Kalau dia nol, kalau dia sama dengan nol, maka kita akan pasang nol aja di sini. Datanya nol gitu. Nah, kalau ini ada datanya. Kita bisa benerin kayak gini ya. Kita bisa benerin manual. Nah, untuk yang lainnya juga ini kita kasih tanda tanya aja. Ini kita ganti jadi tanda tanya. Ini juga kita kasih tanda tanyanya. Dan ini kita kasih tanda tanya. Oke, sip. Ini juga. Ini kita kasih tanda tanya. Dan ini juga kita kasih tanda tanya. Ini mapping. Oh ini. Kalau misalnya secondary-nya null, maka kita akan pasang dia null datanya. Oke, ini kita pastiin dia pasti ada datanya. Ini kita kasih tanda tanya, ini juga. Oke, ini udah aman. Ini kita pasang tanda tanya. Ini juga ya. Emang rada PR sih. Tapi ya mau gimana? Kita dikasih bantuan tanpa null safety ya kayak gini. Rada repot emang. Kita kasih tanda tanya. Ini coba kita ganti dia number. Oke, sip. Ini juga kita ganti, tambahin tanda tanyanya. Ini juga kita kasih tanda tanya. Oke, sip. Ini juga kasih tanda tanyanya. Kemudian ini kasih tanda tanya. Dan di bawah sini juga kasih tanda tanya. Wow.
Ini mana lagi? Oh ini merah nih, masih merah ya. Ini belum, masih tanda tanya. Oke, sip. Ini merah apa? Oke, ini kita ganti dan sudah selesai. Panjang banget ya modelnya ya. Modelnya panjang banget nih, tapi nggak tahu nih error apa enggak. Kita cobain aja dulu nanti ya. Ini kita copy. Ini definisinya adalah get detail per surah dalam Al-Qur'an ya. Ini ada ID-nya. 1 misalnya, contoh. Oke, ini tinggal kita save. Ya udah, ini kita udah punya modelnya. Nanti bentuknya kayak gimana, cara pakainya nanti aja. Yang jelas kita udah bisa dapetin model dari dua ini. Kita bisa bikin Al-Qur'an deh sekarang nih dari data-data yang kita udah dapat. Oke, cukup sekian. Kita next ke materi selanjutnya aja. Kita mau ngapain? Kita bertemu di video selanjutnya aja.